Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku. Ya. Oke. Tapi hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Oke, ada yang tahu sejarah itu apa? Belum masuk ke sana, saya coba untuk maju satu orang untuk berdoa, memimpin berdoa, mengawali pembelajaran kita siang hari ini. Silahkan maju ke depan di muka teman-teman. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Namun sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu pelajaran kemarin tentang apa? Ya? Kolonialisme dan imperialisme Eropa. Oke, kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Jadi kemarin kita belajar tentang kolonialisme. Hari ini dampaknya. Jadi dampak yang dibuat oleh kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan mencoba untuk membuka sedikit. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah dampak perkembangan kolonialisme. Lalu, ini apa tugas kalian nanti? Salah satunya menganalisa dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Jadi apa yang berdampak hari ini bisa kita pelajari. Selanjutnya menalar dampak politiknya juga. Jadi antara mengidentifikasi atau menganalisa dan menalar dampak politiknya. Selanjutnya tujuannya sama dengan yang tadi itu, yaitu tujuan kita adalah menganalisis dampak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan akan adanya kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme itu ada dua hal yang berbeda memang. Perbedaan inilah yang membuat kita belajar lebih detail, karena kolonialisme itu konco nih, teman. Jadi nanti ada negara-negara, kalau kita tahu Belanda, Jerman, Prancis, itu teman-teman saja itu. Jadi kerajaan-kerajaan yang menguasai dunia. Maka disitulah mereka berkoloni. Berkoloni untuk menjajah, mengimperialis negara-negara seperti kita. Kita dijajah karena rempah-rempah, karena kaya akan rempah-rempah dan mineralnya. Kalau ada pikiran kita tentang mineral, itu bukan hanya air. Bukan hanya air, ada batu bara, ada nikel, ada timah, minerba ya, ada batu bara dan sebagainya. Itu yang mereka cari. Sampai sekarang. Sampai sekarang itulah yang menjadi primadona Indonesia menjadi poros dunia. Kalau kalian tahu bola dunia, di sini ada yang percaya bahwa dunia itu bulat? Siapa yang dunia bulat? Angkat tangan. Oke, dunia bulat. Yang bumi datar? Ada? Bumi itu datar. Itu keyakinan masing-masing ya. Kalau bumi itu adalah bulat, maka itu seperti glitter. Kalau diputar, bumi kan berputar ya. Kalau saya kasih di situ adalah minerba, mineral dan batu bara, di sana ada bauksit, ada nikel, ada timah. Ngumpulnya di mana? Kalau muter. Ngumpulnya ada di poros tengahnya. Dan Indonesia ada di poros tengah. Maka Indonesia ada ring of fire, paham ya? Ring of fire itu dilalui oleh cincin api. Kemarin kita sempat ada gempa sedikit, Garut. Itu salah satu kenapa kok kita itu rentan dengan adanya gempa. Di bawah kita ini,
itu ada aliran magma yang suatu saat kalau dia meluap maka terjadilah gempa. Dan istilah itu dipakai hari ini adalah tsunami. Gempa yang ada di bawah laut, lalu dia meluap ke daratan, itu namanya tsunami. Dan itu berkali-kali di Jepang. Di Indonesia, pernahkah tsunami? Pernah ya, di Aceh. Itulah yang membuat kita harus waspada tentang bahaya gempa, bahaya bencana alam. Karena Ring of Fire itulah negara-negara Eropa mencari mineral. Satu contoh, tembak ya, isinya adalah timah. Dari manakah timah paling besar, paling banyak, paling tinggi kadarnya di dunia? Ada di Indonesia. Itulah yang membuat mereka datang ke kita. Kalau mereka datang ke sini nyari timah, otomatis yang kita cari adalah, yang kita hadapi adalah para penjajah sampai sekarang. Namun kita nggak lihat hari ini, kita lihat masa lalu kenapa mereka ke sini dan apa dampak-dampaknya. Saya coba lanjut di sini ya. Ini kita coba untuk orientasi. Jadi langkah-langkahnya adalah saya mengorientasikan tadi, dampak-dampaknya sudah ada. Lalu kita cari masalah, kita sudah kelompokkan. Ada 4 kelompok di sini. 4 kelompok inilah yang akan membahas antar satu sama lain, bagaimana dampak dari adanya kolonialisme. Nanti saya kasih LKPD-nya. Lalu kalau memang ada yang kurang bisa dipahami, bisa tanya saya langsung atau diskusi dengan teman-teman, individu maupun kelompok, dan mengembangkan, menyajikan hasil karya. Nanti karyanya sudah ada. Lalu terakhir menganalisa dan mengevaluasi. Itu yang akan kita kerjakan selama 40 menit ke depan. Dan kita akan presentasi satu persatu setelah ini. Baik, kemarin sudah saya... Oke, ini adalah pengetahuan dan penilaian-penilaian yang akan kita lihat. Baik, saya sedikit mengulas. Jadi ini gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Sorry. Nah, ini gambar Van de Gogh. Ini paling terkenal. Kalau sekarang lukisannya dihargai kisaran 70-80 miliar. Lukisan penangkapan Diponegoro. Ini salah satu lukisannya. Itu ada bendera. Dan ingat, salah satu analisis seorang kurator pelukisan. Coba saya perbesar ya. Oke. Van de Gogh ini. Nah, ini Van de Gogh nih. Ini Van de Gogh. Yang ada jambul putihnya. Nah, itu adalah yang menangkap Diponegoro. Lalu Diponegoronya menenangkan pendukungnya. Jangan berontak dulu. Karena kita ada diskusi, kita ada negosiasi. Ternyata inilah salah satu cara Belanda menguasai negara kita, yaitu divide or impera, dipecah belah, lalu diiming-iming sesuatu terus ditangkap. Hati-hati. Kalian nanti pun ketika di politik, contoh nih, mungkin ada salah satu dari kalian yang masuk ke politik atau masuk ke organisasi, lalu dipotret sama orang, jebret. Seakan-akan kalian adalah bagian dari komunitas itu atau organisasi itu. Contoh, organisasi apa ya? Organisasi pemberontakan, contoh. RMS atau di Papua sana. Kalian makan bareng, terus difoto, jadilah seperti ini. Kalian akan diburu sama negara kita masing-masing ya. Lanjut saja. Jadi ini inspirasi. Nah, ini tentang ekonomi. Karena tebu di Eropa sana itu mahalnya. Sudah saya bagikan juga. Bahan ajarnya sudah saya bagikan. Dan bisa dibaca masing-masing. Bisa dilihat di barcode yang sudah saya sediakan. Oke.
Silahkan ditulis nama lengkap, kelas, dan dibaca bahan ajarnya. Oke, saya kasih waktu 15 menit sampai 20 menit untuk membaca. Kalau ada yang kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan. Bahan ajar sudah sesuai dengan bagian-bagiannya. Kalau yang ekonomi, yang politik, yang budaya, dan disiapkan salah satu dari kalian untuk maju ke depan mempresentasikan yang sudah kalian tulis. Saya perwakilan dari kelompok sosial budaya mau mempresentasikan analisis dampak negatif dan positif dari kolonialisme di Indonesia. Dampak positif, satu, adanya bangunan serta ornamen ala Eropa dengan teknologi terbaik. 2. Pergaulan, berpakaian, dan gaya komunikasi yang lebih tertata. 3. Modernisasi kelas-kelas sosial. Dampak negatifnya yaitu 1. Perbedaan ras putih, kuning, dan pribumi. 2. Banyaknya penindasan fisik maupun non-fisik. 3. Adanya kelas priai dan kawula alit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada ras kulit. Nah, ras kulit. Hari ini bisnis yang paling menjanjikan adalah skincare. Nah, karena kita tidak mau berbeda warna kulit, maka banyak yang memutihkan atau menguningkan kulitnya. Itu salah satu alam pikiran penjajah. Kalau yang kulitnya eksotik seperti saya, ya mungkin cowok ya, diterima saja. Kalau mungkin ada yang putih, ya diterima saja. Itu salah satu alam pikiran penjajahan hari ini. Biar apa? Biar laku skincare, krim malam dan sebagainya lah. Oke, lanjut karena waktu kita sangat terbatas. Next, politik, siapa yang maju? Silakan. Agak diperkeras ya. Didekatkan dengan mulut. Semuanya dari sekian banyak. Oh ya, belum dikumpulkan ya? Maaf, sorry. Silakan dikumpulkan. Ini ya. Taruh di situ aja, nggak apa. Oke, baik, kita tutup hari ini dengan berdoa. Semoga kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Berdoa dipersilakan. Selesai? Silahkan dirapikan dulu. Taruh di laci semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Mohon maaf. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.